Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur gempar. Begitu ada kasus kematian seorang perempuan, Josefina Maria May atau May. Begitu polisi usut, ternyata orang yang bertanggung jawab atas dia punya kematian ini adalah dia pun suami sendiri, Albert Solo. Dan May dianiaya secara membuta oleh ini Albert. Tindakannya itu disaksikan oleh sejumlah dia pun tetangga di dia pun lingkungan rumah. Tapi tidak ada satupun orang yang menolong May karena sahabat inspirasi novel, sebelum saya menceritakan kisah May ini, saya menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga besar dari almarhum Josefina Maria May atau May atas kepergian May pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 lalu. Kita tahu bahwa May ini dibunuh oleh suaminya Albert dengan cara dianiaya hingga sekarat dan meninggal dunia. Dan saya menceritakan kembali kematian May ini bukan untuk kita tiru, tapi kisah May ini saya ceritakan kembali untuk bisa kita jadikan pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya bagi mereka itu yang sudah berumah tangga. Bahwa perbedaan pendapat dalam rumah tangga itu ya mestinya diselesaikan dengan cara yang lebih baik, berdiskusi, berdialog dengan baik-baik, bukan dengan cara melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan dengan cara main tangan, main kaki, dan apalagi sampai gunakan alat ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan kita pun pasangan tuh meninggal dunia. Dan kasus May ini juga saya ceritakan untuk juga menjadi pelajaran kepada semua orang juga, khususnya untuk orang-orang di lingkungan, untuk supaya kita tuh bisa berperan aktif untuk mencegah dan menangani jika kita melihat jika kita mendengar ada kasus KDRT di lingkungan kita, dan kita harus bagaimana. Sahabat inspirasi novel, bagi yang belum subscribe channel inspirasi novel, mari silakan subscribe dan tinggalkan kalian punya kesan dan kalian punya pesan di kolom komentar. Terima kasih ya. Harwatul Ruaha Lantur. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sosok May ini ya. May ini dia lahir dengan nama lengkapnya itu Josefina Maria May. May ini adalah anak tunggal dari pasangan orang tua yang bernama Rafael Ru'u dan Monica Nata. Mereka ini adalah warga dari Kabupaten Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan May ini lahir di desa Ngalupolo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Dia lahir tanggal 1 Mei 1971, berarti dia punya umur sudah 53 tahun. Dan saat May ini baru berusia 2 tahun, itu tahun 1972 ya, bapaknya Rafael Ru'u meninggal dunia. Kemudian dia punya mama, Monica Nata, nikah lagi dengan Gabriel Wawo, yang akhirnya menjadi ayah sambung dari May. Dan dari pernikahan Monica dan Gabriel ini diperoleh 5 anak lagi yang menjadi kakak tiri dari May. Kelima orang itu adalah Aloysius Day, Antonia Lodi, dan ada seorang suster ya, biarawati bernama Elizabeth, ada lagi Maria Pano dan Justina Yani. Nah, sahabat inspirasi novel, tahun 1981, waktu itu May masih berusia 5 tahun, May sudah diboyong ke Kota Kupang. Kota Kupang ini ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Dia diboyong oleh keluarga mereka, yaitu suami istri yang bernama Robertus Rengu Day dan istrinya Eti da Silva. Mereka ini masih keluarga, hubungan keluarga dengan orang tua dari May ya. Dan kemudian May ini dibesarkan dan disekolahkan di Kota Kupang oleh orang tua angkatnya itu, yakni Robertus dan Eti. May sekolah di mana sana? Waktu SD ini May sekolah di SDI Perumnas 2 Kupang. Di SD itu dia lulus tahun 1986. Kemudian May juga bersekolah di SMP Negeri 1 Kupang, di Kupang Selatan itu ya, di Kabupaten Kupang, dan dia lulus tahun 1989. Lalu May melanjutkan ke SMA 3 Kupang dan lulus tahun 1993. May terus dibiayai sekolahnya oleh Bapak Robertus dan Mama Eti ya.
Kemudian Mei melanjutkan ke Universitas Widya Mandira Kupang itu, kemudian dia diwisuda tahun 1997 dengan gelar sarjana sosial. Dan Mei akhirnya mulai bekerja sebagai tenaga honor hingga akhirnya Mei menjadi ASN. ASN ini kepanjangan dari aparatur sipil negara. Dan Mei ini memulai pekerjaannya mulai dari bidang Kesra di Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Mei juga bekerja di PUPR. Pernah juga di Dinas Kesehatan. Kemudian yang terakhir ini baru Mei bekerja di diaspora dan menduduki jabatan sebagai analis kebijakan ahli muda. Dan Mei bertemu dengan suaminya Abed Soro itu, lalu keduanya akhirnya menikah dan menetap di RT 007 RW 004 di Kelurahan Naimata, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Saat menikah itu Mei sudah bekerja, sementara suaminya Abed itu belum bekerja. Barulah kemudian Mei akhirnya memperjuangkan suaminya Abed itu untuk bisa bekerja sebagai honor di kantor Satpol PP ya, akhirnya diangkat menjadi ASN. Dalam pernikahan Mei dengan Abed ini, mereka dua dikarunia dua orang anak laki-laki. Yang paling besar itu umur 17 tahun, namanya Rafli. Dia sekolahnya sudah di SMA ya. Dan anak yang keduanya itu bernama Yosua, baru berumur 13 tahun dan duduk di bangku SMP. Di kalangan keluarga, di kalangan rekan kerja, serta tetangga-tetangganya nih, Mei ini dikenal sebagai sosok yang sangat baik, lemah lembut, sabar, dan tegar. Nah, bagaimana dengan sosok Abed, suami dari Mei? Abed Solo ini berusia 51 tahun dan dia adalah anak kelima dari 10 bersaudara. Mereka keluarga besar. Abed berasal dari Kabupaten Rotendao, adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Dan Abed dan keluarganya sudah lama sekali menetap di Kota Kupang. Kemudian Abed bertemu dengan Mei dan keduanya menikah. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya, Abed ini dikenal sebagai sosok yang memang tidak banyak bicara, namun dia kasar dan temperamen. Abed juga sering bertengkar dan tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap istrinya si Mei itu. Bahkan Abed juga diinformasikan bahwa sering mabuk-mabukan, mengkonsumsi miras, dan jika kalau sudah mabuk, Abed akan melakukan KDRT terhadap Mei. Bahkan tindak kekerasan Abed terhadap Mei ini sudah dilakukan terhadap Mei sejak mereka masih pacaran, hingga akhirnya terbawa terus sampai mereka menikah. Tapi masih demikian ya, tadi yang seperti saya bilang, Mei tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan tidak melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan suaminya terhadap dia itu kepada pihak berwajib. Abed ini bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jabatan terakhir yang didudukinya adalah Kepala Seksi. Di lingkungan kerjanya di Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sejumlah teman Abed mengaku bahwa Abed ini sosok yang temperamen, sehingga memang tidak banyak rekan kerjanya yang menyukainya. Abed kerap kali menunjukkan sikap yang tidak ramah terhadap rekan kerjanya ya. Dalam perbedaan pendapat itu, Abed tidak jarang cekcok dengan sejumlah rekannya. Ya, salah seorang rekan kerjanya bahkan mengatakan bahwa dia terlalu sombong, temperamen, orangnya begitu dia. Seperti itu. Itulah sosok Abed ya. Meski Mei ini sering mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari suaminya Abed, namun Mei tetap mempertahankan pernikahan mereka yang dilakukan secara Katolik. Dan dalam perjalanan hidup keluarga, Abed juga tetap menjalankan iman Kristen Protestan, sedangkan Mei menjalani iman Katoliknya. Anak-anak mereka, Rafli dan Yosua ini, sudah disidi dan beragama Kristen Protestan. Tapi meskipun mengimani iman Katolik, Mei kerap kali akan menemani kedua anaknya Rafli dan Yosua untuk beribadah di gereja Protestan yang berada di sekitar rumahnya. Abed dan Mei ini sering bertengkar. Pertengkaran dan KDRT yang dilakukan Abed terhadap Mei ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Mei mengalami penganiayaan dari Abed sejak mereka berdua masih berpacaran atau sebelum mereka menikah. Dan keluarga dari Mei pun pernah meminta Mei untuk
sudah, kamu tidak usah saja menikah dengan Abed. Namun Mei tetap bersikeras untuk tetap bersama dan bahkan menikahi pria yang dicintainya itu. Usai menikah pun, tabiat Abed ternyata tidak berubah. Abed masih sering minum mabuk dan selalu melakukan tindak KDRT terhadap Mei. Dan hal itu malah juga sering disaksikan oleh kedua anak mereka. Itu sejak Raffi dan Yosua masih kecil. Bahkan sejak anak pertamanya Raffi itu masih kecil, dia sering melihat pertengkaran yang dilakukan oleh Abed dan Mei. Bahkan KDRT yang dilakukan Abed terhadap mamanya, Mei yang dilihatnya. Ibu dari Mei juga pernah beberapa saat tinggal bersama Mei dan Abed, namun akhirnya ibu dari Mei itu pindah dari rumah itu ke keluarga lain. Tidak hanya itu, sahabat inspirasi novel, sejumlah tetangga di sekitar rumah dari Abed dan Mei itu juga sering mendengar, melihat, dan mengetahui bahwa Abed memang sering melakukan KDRT terhadap Mei. Teman-teman kantor Mei di diaspora juga mengetahui bahwa Mei sering mendapatkan perlakuan kasar dan KDRT dari Abed. Mei bercerita kepada beberapa temannya ya, dan teman-teman dari Mei itu bahkan meminta Mei untuk bercerai saja. Namun Mei tetap bertahan dengan alasan bahwa anak-anak masih kecil. Dan Mei mengatakan pada temannya, dia baru akan mau meninggalkan atau bercerai dengan Abed jika anaknya sudah besar dan selesai kuliah. Namun sayang, sebelum anak-anaknya besar dan kuliah, Mei pergi meninggalkan mereka. Bagaimana dengan keluarga dari Mei? Keluarga dari Mei juga sejak awal sudah mengetahui bahwa Abed sering menganiaya Mei. Namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena apa? Karena Mei selalu saja memaafkan Abed, memberikan kesempatan kepada Abed. Ketika Abed menganiaya dia melakukan KDRT, kemudian Abed akan minta maaf, dan akhirnya Mei kembali memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Abed. Itu yang membuat keluarga tidak bisa berbuat banyak. Tapi pernah suatu waktu, sahabat inspirasi novel, Mei pernah menelpon keluarganya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Abed. Mei meminta bantuan seorang keluarga bernama Robert, dan kemudian Robert meneruskan informasi itu kepada keluarga yang lain. Tapi pada saat Robert dan keluarganya itu datang ke rumah Mei untuk menyelesaikan persoalan itu, Mei mengatakan bahwa Abed sudah minta maaf kepada dia, dan Abed juga sudah berjanji kepada Mei bahwa tidak akan melakukan KDRT lagi kepada Mei. Lalu Mei mengatakan kepada keluarga bahwa dia telah memaafkan Abed, sehingga keluarga tidak usah lagi menyelesaikan persoalan itu. Dengan demikian, akhirnya keluarga juga tidak jadi membicarakan persoalan itu. Mei mengatakan bahwa, jangan Bapak, dia sudah minta ampun di saya. Selalu minta ampun, selalu berserah. Kata Robert ya, salah seorang keluarga Mei mengenang peristiwa itu. Namun ternyata lagi-lagi Abed kembali melakukan KDRT terhadap Mei. Apa yang menyebabkan Abed melakukan KDRT terhadap Mei? Belum diketahui ya. Selain kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Mei, Abed dikabarkan bahwa sering minum minuman keras dan mabuk-mabuk. Dan ketika sudah mabuk, Abed akan melakukan kekerasan terhadap Mei. Robert, keluarga dari Mei, juga mengaku sangat kesal karena saat Mei meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024 itu, hingga jenazah Mei dimakamkan, Abed belum pernah menemui keluarga besar Mei untuk menyampaikan permohonan maaf atas ulahnya kepada Mei itu. Walau Abed sudah di sel ya, paling tidak keluarga menunggu bahwa ada permintaan maaf dari Abed kepada keluarga dari Mei, tapi tidak dilakukan. Bahkan Robert itu menduga bahwa sepertinya Abed itu pantang untuk mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Mei. Ya, Robert mengatakan bahwa minta maaf itu bagi suaminya mungkin mahal sekali, terlalu mahal buat dia. Tidak pernah terjadi, mimpi pun tidak, kata Robert seperti itu. Nah, sahabat inspirasi novel, sebenarnya bagaimanakah kronologis kejadian pada tanggal 10 Agustus hari Sabtu yang menimpa Mei itu? Kronologisnya berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi ya, ada keluarganya dan juga dari keterangan dari Polres ya. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus pagi, Mei ini memberitahukan kepada suaminya Abed bahwa dia akan ke kantornya di diaspora Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Hari itu
Mei akan bersama pimpinannya akan menghadiri rapat bersama dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat bersama ini terkait perubahan KUA PPAS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024. Tetapi Albert tidak mengizinkan Mei untuk pergi. Alasannya bahwa kalau hari libur, Mei tidak boleh bekerja. Tetapi Mei tetap pergi karena memang kegiatan itu penting, dan rapat di DPRD itu berlangsung dari pukul 10 pagi hingga jam setengah 3 sore. Mei kemudian pergi untuk menghadiri rapat itu, dan saat Mei pergi itu Albert melakukan pesta miras di bengkel yang ada di depan rumahnya. Kemudian Albert pulang ke rumahnya sudah sore dan kemudian menunggu kedatangan Mei di depan rumah mereka. Nah, sementara itu, setelah usai kegiatan di kantor, hearing dengan DPRD itu, pada sore harinya, Mei sempat menelpon anaknya Rafli ya. Dia meminta anaknya untuk menjemput dia, untuk dibawa pulang ke rumah. Tapi saat itu Rafli mengatakan bahwa dia tidak bisa menjemput Mei karena dia masih ada kegiatan di sekolahnya di SMA. Lalu akhirnya Mei pulang ke rumahnya dengan ojek online. Nah, Mei ini sampai di rumahnya di Kelurahan Naimata, di Kecamatan Maulava, Kota Kupang itu sekitar pukul setengah 4 sore. Ojek online itu masuk sampai ke depan rumahnya. Dan saat baru turun dari sepeda motor ojek online itu, Albert sudah menyambut Mei dengan pertengkaran, bahkan melakukan penganiayaan terhadap istrinya itu. Dan kejadian itu terjadi di dekat pohon mangga yang ada di halaman rumah mereka. Mendengar suara ribut-ribut, tentu ya sejumlah tetangga yang ada di sana, yang berada di dekat rumah mereka itu langsung keluar. Kemudian melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Albert terhadap Mei. Masyarakat kemudian tergerak untuk kemudian membantu Mei. Namun saat itu Albert langsung mengancam mereka dan mengatakan bahwa ini adalah masalah rumah tangga, sehingga tetangga tidak boleh ikut campur. Karena ini adalah masalah rumah tangganya ya. Salah seorang saksi mengatakan bahwa dia, maksudnya Mei itu turun dari ojek langsung dipukul. Orang datang mau lerai dia, Albert ya maksudnya, langsung teriak, biar ini urusan wilayah saya, biar dia mati di situ. Begitu kata Albert ya, yang disampaikan kembali oleh saksi. Akhirnya para tetangga hanya bisa menyaksikan Albert itu membabi buta menganiaya perempuan yang telah memberinya 2 anak itu. Mei dipukul, ditendang, dianiaya, bahkan diseret. Saat itu menurut keterangan saksi ya, saat kejadian itu juga Mei berupaya untuk berlari ke depan di jalan besar ya, di dekat rumahnya dia ada tembok itu, dia berusaha lari, tapi Albert mengejarnya, kemudian kembali memukulinya. Penganiayaan itu akhirnya membuat Mei sekar dan jatuh pingsan. Tetangga makin banyak keluar dari rumah itu, dan akhirnya Albert juga menghentikan penganiayaan itu. Lalu tetangga kemudian membawa Mei yang sudah tidak berdaya itu, sekarat malah, kemudian membawa Mei, membaringkannya di teras rumah Mei. Seorang saksi juga mengatakan bahwa begini, dia itu sudah napas satu-satu, dia seperti mengorok. Kami bilang angkat kepalanya agak tinggi supaya pernapasannya agak lancar, tapi mukanya sudah lembab, lecet di bagian kanan juga. Dari telinga Mei keluar darah. Demikian keterangan saksi ya. Tapi meski melihat kondisi istrinya yang sudah koma dan sekarat itu, Albert juga masih enggan membawa Mei ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Bahkan tetangga yang ingin membawa Mei ke rumah sakit saat itu juga tidak diizinkan oleh Albert. Akhirnya ada tetangga yang langsung menelpon anak sulung dari Mei, Rafli, yang masih berada di sekolah. Kemudian mereka meminta untuk Rafli pulang untuk bisa mengurus mamanya. Namun mereka tidak memberitahukan kondisi mamanya yang sebenarnya itu kepada Rafli. Dan saat itu Rafli kemudian menjemput adiknya di SMP, kemudian mereka berdua pulang ke rumahnya. Rafli sama sekali tidak tahu bahwa ibunya sudah sekarat di rumah. Anak Mei, Rafli, dan Yosua itu kemudian tiba di rumah, dan sampai di sana mereka begitu kaget karena melihat kondisi mamanya yang sudah tidak berdaya, tidak sadar diri ada di teras itu. Rafli dan Yosua langsung hendak menolong mamanya, tetapi saat itu kembali menjadi sasaran Albert. Albert minta agar kedua anaknya itu juga tidak menolong Mei, padahal Mei sudah terbaring dan sekarat. Saksi mengatakan bahwa mereka punya anak datang saja diancam, jangan tolong dia, biar dia mati di situ. Begitu kata saksi mengulang perkataan Albert. Namun akhirnya beberapa saat kemudian
tetangga akhirnya bisa membawa Mei ke rumah sakit dengan kendaraan. Semula tetangga membawa Mei ini ke rumah sakit Kartini, namun karena di rumah sakit Kartini itu di IGD-nya penuh, akhirnya mereka membawa Mei ke rumah sakit Leona Kupang. Nah, saat dibawa ke sana, Mei ini masih mengenakan seragam dinasnya, karena saat itu dia baru menghadiri rapat di DPRD itu ya. Mei masih mengenakan seragam dinasnya. Di rumah sakit, Mei dinyatakan kritis dan koma. Dokter juga menanyakan apa yang menyebabkan kondisi Mei seperti itu. Namun saat Raffi dan Yosua memberikan keterangan kepada dokter tentang penyebab Mei sekarang, Albert lagi-lagi mengintimidasi mereka. Warga yang ikut mengantarkan Mei dan melihat hal itu, mereka sangat geram dengan perilaku Albert yang seperti itu. Namun ya, lagi-lagi mereka tidak bisa berbuat banyak. Saksi mengatakan begini, pada saat dokter CT scan datang, dia bilang, "Bapak yang di dalam terbaring itu mayat. Ibu itu diam di rumah sini sebelum ke rumah sakit. Dia dipukul babak belur." Demikian kata saksi. Ketika mendapat informasi bahwa Mei sudah berada di rumah sakit, sejumlah keluarga Mei langsung ke rumah sakit Leona Kupang. Lalu mereka langsung pergi ke Albert dan menanyakan penyebab kejadian itu kepada Albert. Mulanya Albert mengelak dan malah mengaku tidak tahu. Namun akhirnya ketika keluarga mendesak dia, akhirnya mengaku bahwa dia hanya menampak wajah Mei sekali dan kemudian Mei jatuh. Namun keluarga tidak mempercayai Albert karena mereka tahu bahwa Albert sering menganiayai Mei. Keluarga pun mengumpulkan keterangan dari tetangga dan akhirnya mengetahui kronologis kejadian itu. Akhirnya Albert tidak bisa lagi mengelak dan mengakui perbuatannya itu. Sahabat Inspirasi Novel, selama 3 hari 2 malam Mei dirawat di IGD Rumah Sakit Leona Kupang, Mei itu tetap dalam kondisi koma dan tidak sadarkan diri. Pihak rumah sakit tetap melakukan penanganan kepada Mei dan keluarga sangat berharap ada mukjizat yang bisa memulihkan Mei. Namun Mei meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Agustus sekitar pukul 5.58 WITA. Dan jenazah Mei dibawa ke rumah duka di rumah mereka di RT 007 RW 004 Kelurahan Naimata, Kecamatan Molava ya, di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mendengar informasi ini, Kapolresta Kota Kupang Kota, Kombes Polisi Aldian Manurun ya, dia langsung mendapat informasi, dia langsung datang ke rumah sakit untuk mengecek karena informasi bahwa ada tindak KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, itu Albert terhadap Mei ya. Dan Kapolres mengatakan bahwa ya secara kasat mata memang jenazah ada indikasi adanya benda tumpul. Sahabat Inspirasi Novel, pada hari Senin 12 Agustus 2024 itu jenazah Mei juga langsung otopsi ya. Diotopsi oleh spesialis forensik mediko-legal Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang oleh Dr. Edwin Tambunan. Dan hasil otopsi itu menyebutkan bahwa Mei meninggal akibat benda tumpul yang menyebabkan pendarahan di kepala bagian kanan, di mana terdapat resapan darah di kepala bagian kanan Mei yang mengakibatkan pendarahan hebat. Dokter ini mengatakan bahwa berdasarkan luka yang terjadi memang itu bisa dari kekerasan benda tumpul. Saat diotopsi ditemukan beberapa resapan darah di kepala bagian kanan dan pendarahan hebat akibat benda tumpul, kata Dokter Edwin. Dan dia juga mengatakan bahwa saya bersama tim telah melakukan pemeriksaan bagian dalam korban, baru terbuka semuanya, begitu kata Dokter Edwin lagi ya. Sementara dari hasil pemeriksaan luar, dokter menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya luka-luka yang serius dari pemeriksaan fisik bagian luar ya. Namun terdapat beberapa luka lecet di bagian wajah Mei, bahkan ujung jari Mei juga mengalami perubahan atau pucat. Nah, dari hasil otopsi ini, polisi kemudian mulai memeriksa para saksi, yaitu tetangga dan keluarganya. Lalu kemudian polisi menangkap Albert Solo, suami dari Mei, pada hari Senin ya, tanggal 12 Agustus 2024. Ketika jenazah Mei akan dibawa ke rumah duka, Albert juga langsung ditangkap oleh polisi ya, langsung ditangkap oleh polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Sahabat Inspirasi Novel, sebelum Albert digelandang ke kantor polisi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 itu, Albert sempat menemui anaknya Rafli
yang masih ada di rumah sakit, yang masih ada jenazah Mei, dan Abed mengatakan kepada Rafli bahwa nanti saya akan kembali ke rumah. Hanya itu perkataan yang disampaikan Abed kepada anaknya Rafli. Dan pada hari Selasa besoknya, tanggal 13 Agustus 2024, polisi menetapkan Abed secara resmi menjadi tersangka. Kapolresta Kota Kupang Aldinan, dia juga menegaskan bahwa polisi akan melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan beberapa keterangan dari saksi-saksi di sekitar rumah korban, ya, keluarga juga. Harapan kami ini bisa terungkap, dapat jelas terang benderang penyebab kematian. Demikian kata Kapolresta Kota Kupang Aldinan. Bagaimana motifnya? Setelah polisi melakukan penyelidikan, diduga motif sementara adalah tersangka Abed ini kesal karena larangannya agar Mei tidak bekerja di hari Sabtu tidak diindahkan oleh Mei. Karena itulah tersangka Abed ini sakit hati, kemudian menganiaya Mei. Namun motif lanjutan dari kasus ini masih tetap diselidiki oleh polisi. Polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk bisa menemukan motif lain yang mungkin terjadi dari peristiwa pembunuhan itu. Dalam pemeriksaan polisi terhadap tersangka, Abed ini mengaku kepada polisi bahwa entah benar atau tidak, tapi tersangka Abed ini mengatakan bahwa istrinya memiliki riwayat hipertensi, ya. Dan Kapolresta Kupang Kota Aldinan mengatakan bahwa Abed mengaku bahwa istrinya memiliki riwayat hipertensi yang bisa memicu terjadinya pendarahan hebat akibat kekerasan yang terjadi. Namun lagi-lagi keterangan itu bukan keterangan tunggal yang kemudian ditelan bulat-bulat oleh polisi, karena polisi masih terus melakukan pengecekan akan kebenaran dari informasi dari tersangka Abed dan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi lain, ya, tetangga maupun keluarga dari Mei. Polisi akan terus mengumpulkan bukti-bukti lanjutan. Kita berharap agar kasus ini bisa menemukan titik terang. Polisi menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Ancaman hukuman bagi tersangka Abed Solo ini selama 15 tahun penjara dan denda 45 juta. Demikian sahabat inspirasi novel, kisah dari kematian Mei yang mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya Abed Solo selama bertahun-tahun. Kita berharap polisi bisa objektif, bisa bekerja dengan maksimal untuk mengungkapkan motifnya, untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk menyingkronkan keterangan para saksi dalam proses penyelidikan ini sehingga benar-benar terungkap apa penyebab dari kematian Mei, ibu dua anak. Kita juga berharap agar tersangka Abed bisa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari kasus ini. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Sahabat inspirasi novel, mari kita sama-sama untuk berperan untuk menghentikan KDRT dalam keluarga. Ketika kita menjadi bagian dari keluarga atau menjadi bagian dari anggota masyarakat dan kita melihat, mendengar adanya tindak kekerasan atau KDRT dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tetangga, maka marilah kita berperan untuk ikut menghentikannya. Caranya bisa bermacam-macam, ya. Ketika kita mendengar ada perkelahian misalnya, ada kekerasan misalnya di tetangga atau apa, kita datangi saja rumahnya, pura-pura bertamu ke sana supaya apa? Supaya kita bisa menghentikan sementara waktu tindak KDRT yang terjadi di situ. Atau bisa juga kita melaporkan hal itu kepada keluarganya, kepada RT, kepada pihak gereja kalau agama Kristen, ya, atau ke lembaga-lembaga agama lainnya, agar mereka juga bisa berperan untuk mengunjungi rumah itu dan memberikan pembinaan seperti itu. Bahkan kita juga bisa melaporkan hal ini kepada lembaga-lembaga bantuan hukum misalnya, melaporkan kepada Babin Kamtipmas, RT, RW, atau bahkan melaporkan kepada polisi. Semua kita bisa melapor,
Walaupun kasus KDRT itu adalah delik aduan ya, suami yang bisa melapor atau istri yang bisa melapor atau anak dan sebagainya, tetapi sebagai anggota keluarga atau sebagai anggota masyarakat, ketika kita melihat terjadi sesuatu, kita juga punya hak untuk melaporkan hal itu agar bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Mari berperan, mari speak up dan berani. Dan untuk korban KDRT, sudah tidak waktunya lagi kalian memendam, kemudian kalian menyembunyikan tindak kekerasan yang kalian alami. Ayo bangkit dan kemudian ayo selesaikan persoalan itu dengan cara membicarakannya dengan pihak keluarga, kemudian memberikan efek jerah kepada pelaku dengan melaporkannya kepada pihak berwenang atau kepada pihak-pihak terkait untuk bisa datang dan menyelesaikan hal itu. Dan bagi pelaku KDRT, stop melakukan KDRT karena kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. Ketika kalian tetap melakukan kekerasan, maka penjara akan menunggumu. Tetap ikuti kisah selanjutnya dan penanganan lanjutan atas kasus kematian Mei ini di channel Inspirasi Novel. Harwa telur ruaha, ngiring domong.